Ia seorang jenderal besar dengan segudang pemikiran dan gagasan yang banyak menentukan wajah tentara nasional Indonesia. Ia juga sosok perwira pejuang dengan idealisme dan konsistensi yang mewarnai jatuh bangunnya sejarah negeri ini. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah seorang legenda jenderal pejuang dan pemikir yang jejak-jejaknya menerbitkan rasa kagum. Nama besar Jenderal Besar Abdul Haris Nasution dikenang banyak kalangan lebih dari seorang pahlawan nasional yang berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari itu, Nasution juga tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu peletak dasar-dasar ketentaraan nasional. Ia juga dikenang sebagai salah seorang pelaku sejarah yang terlibat dalam banyak peristiwa krusial yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Nama Nasution mulai tercatat tebal dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR inilah yang kini diperingati sebagai hari kelahiran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada Mei 1946, Nasution yang masih berpangkat kolonel diangkat Presiden Soekarno sebagai Panglima Regional Divisi Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pada masa ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial untuk menghadapi gerak maju tentara Belanda yang melancarkan agresi militer pertama ke wilayah Indonesia. Teori perang teritorial ini di kemudian hari menjadi salah satu doktrin pertahanan TNI. Aksi Polisionil ke-1, yaitu pada bulan Juli tahun 47, itu Pak Nas memimpin Siliwangi. Nah, jadi oleh karena itu Pak Nas menyadari bahwa menghadapi tentara Belanda yang memperoleh bantuan peralatan, latihan, dan sebagainya dari teman-temannya sekutu, khususnya dari Inggris, tapi juga dari Amerika, Pak Nas menyadari bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan perlawanan yang efektif kalau perlawanannya itu bersifat frontal. Frontal itu berarti dihadapi, ya, dihadapi langsung. Sebab itu terbukti waktu perang kemerdekaan pertama itu, waktu bulan Juli 47 itu, Belanda dengan peralatannya yang lebih canggih dari kita, itu berhasil membuat gerakan-gerakan cepat yang tidak dapat kita tahan sehingga dia bisa menguasai hampir kota-kota ya Jawa Barat. Tapi Belanda tidak bisa menguasai daerah-daerah di antara kota-kota. Sebenarnya dia kuasai Purwakarta, dia kuasai Cirebon, dia kuasai Tasikmalaya, dia kuasai Garut karena dalam gerakannya cepat itu. Tapi daerah di luar kota-kota itu masih tetap dikuasai oleh pasukan-pasukan kita, khususnya pasukan Siliwangi. Namun, akibat perjanjian Renville pada Januari 1948 yang mengakui wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera, Nasution harus memimpin pasukan Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Pada 1948, Presiden Soekarno menunjuk Nasution yang baru berpangkat kolonel sebagai Wakil Panglima TKR mendampingi Jenderal Sudirman. Saat menjadi Wakil Panglima TKR inilah, Nasution tidak hanya berperan besar dalam mereorganisasi struktur pasukan TKR, namun juga mengusulkan strategi perang gerilya TKR untuk menghadapi tentara Belanda. Jenderal Nasution itu adalah Panglima Siliwangi yang pertama di Jawa Barat. Kemudian dia pindah ke Jogja, dia menjadi wakilnya Sudirman. Dia adalah otak militer Indonesia yang mempersiapkan perang gerilya kedua. Konsep itu dipersembahkan atau diberikan kepada Jenderal Sudirman.
Jenderal Sudirman menyetujui dan menandatangani konsep yang dipersiapkan Nasution. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda dan meninggalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1950, Nasution diangkat Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Semasa era demokrasi parlementer inilah, Presiden Soekarno sempat mencopot jabatan Nasution dan Simatupang karena keduanya dianggap berada di balik aksi unjuk rasa warga dan tentara di Istana Presiden pada 17 Oktober 1952. Unjuk rasa yang diwarnai aksi gelar senjata untuk memprotes apa yang oleh kalangan militer disebut sebagai campur tangan kelompok sipil terhadap dunia militer atau TNI ini sempat membuat Nasution menganggur selama 3 tahun. Pada masa-masa menganggur inilah Nasution yang merupakan seorang perwira pemikir menulis buku pokok-pokok gerilya atau Fundamentals of Guerrilla Warfare. Buku yang berisi rumusan gagasan-gagasan dan pengalaman militer Nasution ini banyak dibaca kalangan petinggi militer dan pemimpin kelompok-kelompok perlawanan militer dunia. Konsep pertahanan kita sampai hari ini masih dasarnya konsep pertahanan gerilya yang dirumuskan Nasution tahun 48. Kemudian Nasution kan menulis banyak buku. Salah satu bukunya yang terpenting adalah tentang perang gerilya, fundamental perang gerilya. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab, mungkin ke bahasa Cina, ke bahasa Vietnam, macam-macam bahasa. Karena orang belajar dari pengalaman Indonesia melalui karya Nasution. Lewat buku pokok-pokok perang gerilya ini, Nasution kian menabalkan namanya sebagai salah satu jenderal pemikir terkemuka, tidak hanya dalam sejarah kemiliteran Indonesia, tapi juga dunia. Jadi waktu adik saya tertembak, ibu saya menggendong adik saya menyelamatkan bapak saya. Semangat juang untuk kemerdekaan dan kecerdasan seorang pemikir yang dimiliki Abdul Haris Nasution telah tertanam sejak ia masih muda. Lahir di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, 3 Desember 1918 dari keluarga Batak Muslim. Nasution muda sudah terpesona dengan gagasan-gagasan kemerdekaan Soekarno sejak ia menempuh studi di Bandung, Jawa Barat tahun 1935. Setelah lulus, putra aktivis Syarikat Islam itu sempat menjadi guru dan tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno di Bengkulu. Nasution pun kerap menyimak pidato dan berbicara dengan Soekarno di pengasingan. Hal ini membuat minat Nasution muda berubah. Ia menjadi lebih tertarik pada politik dan militer. Beliau itu memang ingin sekali menjadi tentara, tapi beliau itu selalu punya ini darah diri sendiri, selalu belajar ya. Jadi selalu membaca, beliau tuh senang sekali membaca, apalagi sejarah. Beliau tahu sekali semua sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan dari Turki, dari dunia lah. Beliau tuh semua dipelajari sehingga kadang-kadang nama orang-orang di rumah pun dikasih nama-nama panglima perang di mana begitu. Jadi beliau memang sangat interest sama sejarah dan beliau pelajari betul-betul. Saat Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk korps perwira cadangan yang menerima warga Bumi Putra, Nasution yang berhasrat belajar militer ikut bergabung. Ia sempat dikirim ke Akademi Militer Bandung dan menempuh karir di Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL hingga tingkat perwira. Saat Jepang menyerbu Indonesia pada tahun 1942, Nasution ditempatkan di Surabaya. Kemudian pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nasution bergabung dengan para bekas tentara peta dan ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Di dunia ketentaraan inilah semangat juang dan kecerdasan Nasution sebagai seorang tentara sekaligus pemikir teruji dengan baik. Pemikiran dan gagasan-gagasannya banyak mewarnai wajah ketentaraan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah konseptor untuk perang gerilya tahun 48-49. Dia adalah peletak dasar sistem pertahanan Indonesia
yang pada dasarnya sampai sekarang kita masih pakai. Dan dia adalah pemimpin angkatan darat yang terlama. Dia seorang patriot yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan, untuk TNI. Jadi cintanya, pengabdiannya kepada TNI luar biasa. Kemudian ditugaskan, ditetapkan untuk memimpin perusahaan bekas Belanda ini. Tadinya kan pimpinannya orang-orang Belanda. Digantikan bukan oleh pengusaha-pengusaha sipil, melainkan Bung Karno minta kepada Pak Nas untuk menetapkan perwira-perwira TNI untuk memimpin perusahaan-perusahaan itu. Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang di kemudian hari kerap dijadikan dalih doktrin dui fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam pidato ini, Nasution menyatakan agar ABRI mengadopsi jalan tengah, tidak dalam kendali sipil, tapi juga tidak boleh mendominasi pemerintahan. Pak Nas waktu itu menggunakan contoh luar negeri. Tidak seperti tentara di bawah kekuasaan sipil seperti di Eropa Barat, tapi juga tidak seperti tentara di Amerika Latin yang menimbulkan diktatur militer. TNI berada di jalan tengah. Nah, inilah yang kemudian jalan tengah itu, langkah berikut adalah kemudian fungsi ABRI itu. Setelah keluarnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer, Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno selain tetap menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno yang tidak suka dengan bantuan Amerika Serikat pada kelompok pemberontak PRRI mengadopsi sikap anti-Amerika dan menjadi lebih dekat dengan PKI daripada tentara. Hal ini memicu rivalitas antara ABRI dengan PKI kian meruncing. Bertolak dari sebuah dokumen yang beredar di Jakarta yang dijuluki Dokumen Gilchrist pada tahun 1965, PKI menuduh sejumlah perwira tinggi ABRI termasuk Nasution merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Dan Soekarno marah kepada para jenderal ini karena mereka menghalang-halangi Nasakom. Di tengah situasi tegang ini, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah pasukan yang menyebut diri Gerakan 30 September mencoba menculik 7 perwira Angkatan Darat yang dikenal anti-komunis, termasuk Nasution. Dalam peristiwa ini, Nasution lolos dari penculikan dan berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok halaman rumahnya yang berbatasan dengan kantor kedutaan Irak. Namun dalam insiden ini, putri Nasution, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Jadi waktu adik saya tertembak, ibu saya menggendong adik saya menyelamatkan bapak saya. Jadi waktu adik saya tertembak, ibu saya menggendong adik saya yang berdarah-darah itu, mengatakan kepada bapak, kamu selamatkan diri karena kamu yang dicari. Jadi ibu saya tuh dengan menggendong adik saya yang berdarah-darah mengantarkan bapak saya untuk lompat dari tembok. Terus bapak saya mau turun karena kasihan lihat adik saya, ibu saya bilang jangan, yang dicari kamu, biar anak ini saya yang
yang pegang. Ibu saya bilang gitu. Jadi bapak itu waktu itu lompat kan, lari ke sebelah itu. Ibu saya yang gendong adik saya. Aksi pasukan G30S yang dipimpin Komandan Pasukan Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung ini berhasil ditumpas pasukan Kostrad di bawah pimpinan Majen Soeharto hanya dalam waktu 2 hari. Setelah peristiwa G30S yang menewaskan 6 perwira tinggi dan seorang perwira menengah Angkatan Darat, nama Nasution kembali tercatat dalam sejarah sebagai Ketua MPRS yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada sidang istimewa MPRS tahun 1967. Nasution pula yang kemudian melantik Letjen Soeharto sebagai Kepala Pemerintahan Sementara Republik Indonesia menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Namun, meski berperan mengangkat Soeharto ke tampuk kekuasaan, Soeharto sempat membatasi ruang gerak Nasution dalam dunia politik dan militer. Mulai dari larangan bagi Nasution menjadi pembicara di Seskuad dan Akademi Militer, hingga dipensiunkan dini dari dinas militer. Tak cukup di situ. Pada tahun 1973, jabatan Ketua MPRS yang disandang Nasution juga dicopot dan digantikan Idam Khalid. Kondisi tanpa jabatan ini sempat membuat Nasution dijuluki sebagai gelandangan politik. Pak Nas beranggapan bahwa kepemimpinan Pak Harto sudah terlalu jauh dan menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Setelah disingkirkan dari kancah politik, Jenderal Abdul Haris Nasution berkembang menjadi lawan politik Soeharto. Bersama mantan Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta, pada bulan Juli 1978, Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau YLKB yang mengkritisi pemerintahan Soeharto. Pada 27 Maret 1980, Soeharto sempat menanggapi kritikan ini dengan mengatakan bahwa anggota ABRI harus siap mempertahankan kursi mereka di DPR dan harus melindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dari kemungkinan amandemen. Di kesempatan lain, Soeharto juga membantah tuduhan korupsi dan mengklaim jika memungkinkan akan menculik 1 orang dari 2/3 anggota MPR yang menginginkan amandemen. Namun, Nasution tidak surut. Ia kemudian mempelopori pengumpulan sejumlah tokoh yang tidak puas dengan rezim Soeharto, antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta lihat beliau memang berjuang terus dan konsisten ya. Bapak tidak membenci, tidak apa. Waktu itu beliau juga kirim surat ke Pak Harto, tidak dibalas dan lain-lain. Beliau mengatakan ya saya kirim surat, diterima atau tidak terima, yang penting saya sudah mengirimkan surat itu gitu. Jadi beliau betul-betul ya, karena memang visi misi beliau tuh susah ya, kalau orang ngomong bicara sama orang lain susah, karena beliau tuh memang betul-betul pikirannya ya itu takut sama Tuhan gitu aja.
Tak lama setelah penandatanganan petisi ini, seperti tokoh-tokoh petisi 50 lainnya, Nasution juga mengalami berbagai hukuman politik, dari larangan melakukan perjalanan ke luar negeri, melakukan transaksi bisnis, hingga undangan menjadi pembicara atau menghadiri suatu acara. Macam-macam hak-hak sipil kami dicabut, yaitu misalnya tidak boleh pinjam uang di bank, tidak boleh bepergian ke luar negeri. Nah, Bugeng itu mau pergi haji aja tidak diizinkan. Ya, lantas tidak boleh satu atap dengan RI 1 dengan RI 2. Dari tahun 73 sampai 93 kan dicekal. Tanpa tahu salah apa dan kenapa, termasuk suami saya harus keluar dari militer. Tanpa tahu apa sampai hari ini. Semua orang takut, jadi ayah selalu mengatakan bahwa keluarga kami seperti orang sakit kusta. Semua fasilitas dicabut. Air, semua fasilitas dicabut tahun 73. Kita nggak dapat fasilitas apa-apa. Saya sangat bersyukur sama kedua orang tua saya. Banyak yang ditanam oleh orang tua saya kepada saya, yang menjadi jalan hidup saya. Saya sangat bersyukur sama Allah. Saya punya orang tua seperti itu. Saya tidak diajarkan dendam. Saya diajarkan untuk selalu berpikir, selalu mengalah. Dan terutama bapak saya, apapun yang saya hadapi, selalu orang tua saya ajarkan kepada saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.